Oke, di video kali ini aku akan share pengalaman aku waktu apply visa ke UK atau ke Inggris. Nah, sebelum aku mulai, kalau misalkan teman-teman nih ada yang berniat untuk pergi ke UK, kalian harus tahu dulu tujuan kalian untuk apa. Karena visanya itu beda-beda, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian mau jalan-jalan, kalian butuh visa turis. Kalau kalian mau bisnis, butuh visa bisnis. Dan kalau misalkan kalian mau kuliah atau study, ya butuh visa pelajar, guys, gitu. Nah, untuk di video kali ini aku akan berbagi cerita atau pengalaman aku waktu aku ngajuin visa turis ke UK. Oke, jadi sebelum mulai nih teman-teman juga perlu tahu bahwa kedutaan Inggris itu menunjuk pihak ketiga namanya VFS Global. Itu sebuah perusahaan atau agent gitu ya yang akan bantu untuk ngumpulin data kita, ngumpulin dokumen kita untuk diserahkan ke kedutaan Inggris seperti itu. Jadi kita nggak langsung datang ke kedutaannya tapi melalui agent itu. Tapi teman-teman, VFS Global ini tidak berwenang untuk memberikan persetujuan bahwa visa kalian diterima atau tidak. Jadi setiap keputusan tetap ada di pihak kedutaan besar dari Inggris itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi yang pertama kali aku mau kasih info kalau VFS Global ini ada 3 perwakilannya di Indonesia. Yang pertama ada di Jakarta, di Kuningan City. Yang kedua ada di Surabaya, di Geraha Pena. Dan yang ketiga ada di Bali, itu di Jalan Ngurah Rai. Jadi nanti untuk informasi lengkapnya aku sertakan link di description box di bawah ini ya, teman-teman. Oke, terus dokumen apa aja kira-kira yang dibutuhkan? Pastinya yang pertama yang harus kamu punya adalah pasport, guys. Dan perlu dicek juga paspor kamu itu harus masih valid lebih dari 6 bulan. Karena kalau kurang dari 6 bulan, udah otomatis pengajuan kamu akan ditolak, guys. Jadi pastikan dulu kalau paspor kamu itu sudah diperpanjang atau lebih dari 6 bulan untuk masa berlakunya. Nah, gimana kalau misalkan kalian sudah punya paspor lama dan kalian punya paspor baru juga? Itu nanti saat pengajuan kalian harus sertakan dua-duanya, guys. Jadi untuk track record mereka sih sebenarnya seperti itu. Yang kedua, nah dokumen yang kedua yang kalian butuhkan adalah surat keterangan bekerja dari perusahaan. Atau kalau misalkan kalian punya bisnis, kalian nggak bekerja gitu ya. Nah, sertakan surat-surat bisnis kalian, maksudnya seperti SIUP, TDP, mungkin ada surat dari perpajakan atau lain sebagainya, itu bisa digunakan. Nah, gimana kalau misalnya kalian masih mahasiswa? Kalau kalian masih mahasiswa atau masih belajar seperti itu ya, kalian harus minta surat ke kampus atau ke universitas yang menerangkan bahwa kalian ingin ke Inggris itu hanya untuk jalan-jalan dan akan balik lagi ke Indonesia untuk melanjutkan studi kalian. Begitu juga dengan kalian yang karyawan atau karyawan yang bekerja, itu kalian juga diharuskan untuk menulis surat dalam bahasa Inggris atau surat berbahasa Inggris. Itu menjelaskan bahwa kalian benar bekerja di perusahaan itu, kemudian ditandatangani oleh HR atau ditandatangani oleh manajer kalian yang menerangkan bahwa kalian akan kembali lagi ke Indonesia setelah liburan kalian di Inggris selesai, seperti itu. Dokumen selanjutnya yang kalian butuhkan adalah surat rekomendasi dari bank dan juga rekening koran kalian yang sudah dilegalisir oleh pihak bank. Caranya gimana? Caranya kalian ke bank aja, biasanya nanti ketemu customer service, minta untuk diprintkan rekening koran kalian selama 3 bulan, kemudian mereka akan kasih stamp dan tanda tangan sebagai legalisir. Dan jangan lupa juga kalian juga harus minta surat rekomendasi yang menerangkan bahwa kalian benar adalah nasabah dari bank tersebut dan juga sudah ada uang yang cukup di situ untuk mengcover perjalanan kalian, guys. Kalau kalian misalkan ke bank, biasanya mereka sudah tahu sih apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana template suratnya, karena biasanya mereka sudah punya draft seperti itu, tinggal diganti nama dan amount-nya seperti itu, guys. Mungkin akan sering ada beberapa pertanyaan yang mereka menanyakan, berapa sih sebenarnya uang yang harus kita punya? Oke, ini
sebelum aku apply visa, aku sempat googling juga guys, sempat cari-cari info dan macam-macam, ada yang bilang segini, ada yang bilang segitu. Sebenarnya itu tidak ada exact amount, tapi aku sendiri jujur aku lebihin guys. Jadi satu hari aku hitung 100 pounds. Jadi itu di luar akomodasi dan di luar tiket pesawat ya. Jadi satu hari aku hitung 100 pound. Jadi dikalikan aja berapa hari kalian bakal di Inggris dan dikalikan aja ke rupiahnya guys, seperti itu. Kenapa aku lebihin? Karena kita kan nggak bakal tahu ya sebenarnya berapa yang mereka minta. Tapi kalau kita terlihat ada uang yang lebih dari cukup, tentunya kemungkinan besar untuk visa diterima itu akan lebih besar kan, seperti itu. Dokumen lain lagi yang kalian butuhkan adalah KTP, KK, NPWP kalau kalian punya NPWP, dan itu harus ditranslatekan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalian nggak boleh menerjemahkan sendiri walaupun bahasa Inggris kalian tingkat dewa guys. Jadi kalian harus cari penerjemah yang tersumpah dan nanti akan ada legalisirnya, seperti itu guys. Kalau kalian bingung, kalian bisa searching atau nanti aku bisa kasih link di bawah ini guys. Oke, jangan lupa juga tiket pesawat dan juga akomodasi atau booking penginapan. Kalau misalkan kalian booking hotel dan booking tiket pesawat, jangan dibayar dulu guys. Ingat ya, jangan dibayar dulu karena ini juga tidak disarankan oleh pihak imigrasi atau dari pihak VFS Globalnya. Kenapa? Karena visa kalian belum tentu diterima juga. Terkadang ada teman-teman yang mikir, oh enggak lah, saya beli tiket aja dulu. Kalau misalkan saya sudah bayar tiketnya, pasti chance untuk visanya diterima bakal lebih mudah. Tapi ternyata sebenarnya enggak guys, sama aja. Jadi daripada kalian rugi, mending kalian booking saja tiketnya, ambil reference bookingnya, dan juga dari hotel atau dari akomodasi kalian bisa kok minta reference-nya. Kemudian itulah yang disertakan saat pengajuan visa kalian. Kemudian kalian juga butuh yang namanya itinerary perjalanan atau rencana perjalanan. Waktu itu aku sertakan itineraryku bersama dengan statementku. Menjelaskan tujuan kamu datang ke UK itu untuk apa guys, seperti itu. Nah waktu itu jujur aja aku tulis aja aku pengen ke UK untuk lihat salju. Kedengarannya norak ya guys ya, tapi ternyata visa aku di-approve loh. Nah, di statement itu juga aku sertakan itinerary aku. Jadi aku jelaskan dari mulai kedatangan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu apa aja yang akan aku lakuin dan di mana tempat-tempat yang akan aku kunjungi sampai hari terakhir, seperti itu guys. Nah, jangan lupa juga kalian juga membutuhkan yang namanya asuransi perjalanan untuk mengcover perjalanan kalian mulai dari Indonesia, Inggris, dan balik lagi ke Indonesia. Harganya bervariasi, nanti aku akan sertakan link di bawah ini, kalian bisa cek. Tapi saran aku, kalian pilih asuransi yang bisa mengcover atau nilai klaimnya lebih dari 500 juta guys. Setelah semua rangkaian yang ribet itu selesai, selanjutnya adalah kalian harus ke websitenya VFS Global, kemudian memasukkan data diri kalian, personal information seperti itu, dan nanti kalian akan diharuskan untuk membayar sekitar $130 kalau tidak salah, tapi mungkin sekarang harganya sudah berubah. Silahkan cek di link di bawah ini yang aku sertakan. Kemudian setelah membayar nanti akan diberikan janji bertemu. Nah, janji bertemu ini kalian harus datang nih ke VFS Globalnya di Jakarta, di Surabaya atau di Bali, kalian bisa pilih. Kemudian nanti di situ pengambilan biometrik, yaitu foto dan juga sidik jari. Biasanya ada interview singkat saja. Nah, kemudian paspor diserahkan dan kalian tinggal menunggu saat VFS Global mengabari atau memberikan informasi bahwa proses visa sudah dilakukan atau sudah selesai dilakukan. Mereka tidak akan memberikan info visa kalian di-approve atau tidak karena bukan kewenangan mereka. Jadi nanti kalau misalkan kalian menggunakan jasa kurir, paspor kalian akan dikirim ke tempat kalian, tapi kalau tidak, kalian diharuskan untuk mengambil paspor di VFS Global guys. Satu lagi di bawah ini aku sertakan link. Di sini linknya isinya adalah pedoman dari A to Z bagaimana caranya kalian mengajukan visa Inggris, dan waktu itu aku juga pakai salah satu link ini dan itu bermanfaat banget guys.
Oke, sekian video untuk pengajuan visa turis ke Inggris. Kita akan ketemu lagi di next video. Aku akan ngomongin tentang visa pelajar. Dan jangan lupa buat like, share, dan komen buat kalian yang pengen tanya-tanya atau buat kalian yang pengen share experience kalian juga. Kalian boleh komen di bawah ini ya. Oke, see you guys.